Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahmi Kurniawan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin saya sudah memberikan gambaran mata pelajaran yang akan kita pelajari, materi yang akan kita pelajari. Oke, di kesempatan hari ini saya akan masih materi tentang logika dan algoritma. Bicara tentang logika, apa yang kalian pikirkan? Ya benar, logika itu adalah suatu pemikiran yang realistis, terus logis, dan dapat diuji kebenarannya. Oke. Dan algoritma, ini mungkin kata-kata yang kalian tidak ketahui, tapi sebenarnya ini adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Jadi untuk mempelajari algoritma, ini adalah pelajaran di mana kalian harus bisa berkonsep ya, karena dalam kehidupan juga sama, kita harus punya konsep dalam kehidupan kita mau ngapain, terus apa yang kita lakukan, langkah apa yang akan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah mengapa hubungannya sangat erat logika dengan algoritma, karena kedua-duanya memiliki kesinambungan dan memiliki relasi yang sama, sehingga kalau kalian belajar logika berarti berhubungan dengan algoritma, algoritma juga berhubungan dengan logika, seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, pertama pengertian logika dulu dan algoritma. Di sini logika identik dengan masuk akal. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tak benar. Nama juga logika. Pasti ada ujinya gitu. Ada sesuatu yang harus diputuskan ya, bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Hanya dua itu, tidak boleh kedua-duanya itu ragu. Oke. Nah, definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, maksudnya berpikir valid itu sah. Ini tuh definisi dari logika itu sah, ada di dalam pikiran kalian berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan apa yang menurut di otak kalian tuh masuk akal gitu ya. Kemudian pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis, maksudnya secara teratur, langkah demi langkah. Jadi kalau kalian berpikir logika itu harus ada susunannya. Kalian melakukan ini, sehingga kalian punya pemikiran yang tersusun cara berpikirnya. Nah, ini penting banget dari kehidupan kita. Jadi kita nggak sembarangan berpikir. Berpikir itu adalah berlogika, itu harus memiliki sistematis yang tersusun, sehingga apa yang akan kita lakukan itu sangat teratur, tidak berantakan. Nah, selanjutnya ini pengertian logika dan masih algoritma. Nah, algoritma sekarang. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sama seperti logika tadi, algoritma juga harus punya susunan langkah-langkah. Jadi kalian selain logika, algoritma juga sama. Dia harus sistematis, tersusun, langkah demi langkah. Hanya bedanya kalau logika itu lebih ke pemikirannya. Nah, kalau algoritma adalah langkahnya. Apa yang akan kita kerjakan itu ada di algoritma. Oke. Nah, kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Iya, memang pandangan kita harus masuk di akal.
kegiatan yang kita lakukan harus masuk akal. Logika manusia ya, di logika manusia, walaupun ada beberapa yang tidak bisa dijelaskan secara logika, tapi apa yang terjadi pada kita ada beberapa yang sangat berhubungan dengan logika, harus berhubungan dengan logika, sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat. Coba kalau pemikiran kita nggak logika gitu, jadi nggak masuk akal, pasti orang remeh menghadap kita, dan itu membuat kita jauh dari kehidupan masyarakat. Oke. Nah, untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Ya, memang untuk algoritma, urutan langkah yang ditempuh itu harus menyelesaikan masalah yang benar. Iya, karena misalkan kalian mau makan, nah itu kan ada urutannya ya. Kalian tuh ngapain pertama kali, apa cuci tangan atau apa, terus langkah selanjutnya misalkan kalian menyiapkan alat untuk makan, terus berikutnya kalian ngambil nasi, ngambil lauk, terus baru ketika kalian sudah selesai semua dihidangkan itu kalian bisa makan. Nah itu hasilnya benar. Tapi kalau kalian mau makan nih ya, tapi yang kalian siapkan adalah alat untuk mandi, kira-kira benar atau salah? Ya salah, karena nanti prosesnya, untuk proses selanjutnya, tindakan lanjutnya kita nggak akan sampai yang mau kita capai. Misalkan kalian tadi udah nyiapin alat mandi padahal mau makan, apa yang kalian mau makan di kamar mandi? Sabun atau pasta gigi? Ya kan nggak mungkin. Jadi urutannya itu harus algoritma itu langkah-langkah yang ditempuh harus menyelesaikan masalah dengan benar. Nah, asal usul kata algoritma ya, ini dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ini sangat terkenal ya, dimana dia dulu penemu aljabar. Wow, dia adalah penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Jadi Al-Khwarizmi ini adalah cikal bakal dari kata-kata algoritma. Kalau kalian pengen tahu beliau tuh siapa, ya dia penemu ilmu logika ini, aljabar. Terus juga dia penemu angka 0 kalau tidak salah ya. Nah, kata algoritma berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Oke, ini berdasarkan ini saja ya, pengetahuan. Karena ini berasal dari si cendekiawan Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Oke, kata algoritma lambat laun menjadi algoritm disebabkan karena algoritma sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi tem. Kata algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Nah, disinilah cikal bakal kenapa berubah, yang tadinya algoritma berubah jadi algoritma. Nah, di algoritma itu memang sering terjadi kekeliruan, menganggap kalau itu aritmetik. Aritmetik sama algoritma itu sangatlah berbeda. Memang ininya sama, penerapan dari langkahnya sama, cuman dia kalau di aritmetik tidak tidak seperti tadi, harus langkah-langkahnya harus menghasilkan yang benar. Jadi tidak ada logika yang terpikirkan. Artinya kalau aritmetik itu masih abstrak.
Kalau algoritma itu harus saklek dia. Kalau memang terjadi gini ya begini, nggak bisa ada yang lain. Oke, kita lanjut. Oke, ini algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Iya, tadi saya bilang kan, kalau algoritma itu langkah-langkah. Jadi dia mendeskripsikan urutan pelaksanaan suatu proses atau suatu tindakan. Seperti yang tadi, kalau kalian mau makan, pertama harus ngapain dulu, berikutnya apa, gitu. Dan harus berproses sejalur lah, gitu. Jadi jangan kalian mau makan tapi menyiapkan untuk mandi. Terus algoritma tersusun secara detail langkah instruksi yang logis ya tadi ya. Harus instruksinya harus jelas. Kalau kalian mau makan ya harus siapin alat untuk makan. Kalau kalian mau pergi ke sekolah ya harus disiapkan untuk sekolah ya. Kemudian tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Nah, maksudnya adalah tiap langkah yang kita ambil itu harus mengerjakan sesuatu tindakan. Misalkan kalau kalian masak, tindakannya adalah yang pertama kali adalah mungkin siapkan alat dapur, terus kalian siapkan bahan-bahan, dan juga di situ nanti ada langkah yang namanya memasak, menunggu air mendidih, baru memasukkan sayur ke dalam air, segala macam. Itu harus punya tindakan, jadi nggak stuck. Nah, bila aksi dilaksanakan maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Ini kalau di dalam komputer seperti ini ya. Jadi kalau dalam komputer kalau memang sesuai dia akan dikerjakan komputer. Tapi kalau nggak sesuai perintahnya, nggak masuk logika komputer, ya komputer nggak akan bisa mengerjakannya. Lanjut. Sekarang karakteristik algoritma yang harus dipenuhi. Nah ini ya, algoritma harus punya 6 karakteristik. Yang pertama, keunikan. Hasil pertengahan dalam tiap langkah eksekusi suatu algoritma didefinisikan secara khas dan merupakan pengolahan hasil eksekusi langkah sebelumnya. Ya, jadi gini, tiap langkah harus secara terdefinisi, secara khas merupakan pengolahan hasil eksekusi langkah sebelumnya. Misalkan tadi kalau kalian pergi ke sekolah, pertama kan harus mandi dulu. Setelah mandi kan ngapain nih? Oh, siapkan alat belajar. Nah, siapkan alat belajar adalah kalian mungkin kalau pakai seragam, sarapan. Nah, sarapan mungkin ada yang berangkatnya pakai mobil, motor, dan jalan kaki. Dan itu punya langkah sebelum-sebelumnya ya. Dan itu harus terpenuhi. Sehingga eksekusi yang berikutnya itu tidak terjadi miskomunikasi. Presisi yang kedua. Ini langkah-langkah penyelesaian masalah dalam algoritma haruslah secara tepat dinyatakan tidak mengandung ambigu. Nah ini yang tadi saya bilang, langkah-langkah penyelesaian masalahnya harus tepat dan tidak mengandung ambigu. Jadi kalau kalian mau tidur itu akhirnya proses akhirnya harus tidur. Nah sebelum ke tidur harus sesuai. Tidak ada nggak sesuai. Misalkan kalian mau tidur tapi justru kalian malah pergi ke pasar, pergi ke bandara, itu kan nggak akan nyambung pada tidur. Padahal tidur itu kan harusnya
Ya kalian ke kamar tidur terus berdoa baru tidur. Nah itu harus mengandung secara tepat. Kemudian algoritma inputnya ya, input algoritma menerima input ya, jadi algoritma itu menerima masukan ya, berarti kan dia menerima perintah apa yang kita perintahkan. Algoritma itu harus menerima perintah. Terus output, nah output itu algoritma harus menghasilkan output ya, misalkan kita mau ngeprint ya, pasti kan kita harus punya data, terus masukkan ke dalam komputer, terus kita print dan outputnya harus keluar ya, algoritmanya harus jalan, outputnya harus keluar sehingga bisa berjalan terus. General, algoritma berlaku bagi satu kumpulan input tertentu ya, jadi algoritma itu harus berlaku pada kumpulan tertentu. Misalkan kalian mengerjakan Word itu kan ada insert, ada home, ada picture, itu kan semuanya harus berhubungan. Jadi kumpulan-kumpulan tools yang ada di Microsoft Word itu harus bisa berguna di situ. Iya, sehingga kita sebagai penggunanya sudah terfasilitasi itu. Coba kalau ada salah satu beberapa tools yang nggak berfungsi, mungkin kita akan kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan kita, terutama dalam menggunakan Microsoft Word. 6. Keterbatasan, algoritma harus terbatas dan berhenti pada suatu titik setelah semua eksekusi dilaksanakan. Ya, di situ algoritma harus punya titik berhenti ya. Misalkan kalian mau menghapus data atau file, setelah udah hapus udah selesai, jadi nggak ada tahap selanjutnya ngapain enggak. Jadi harus sesuai, oh udah seperti ini ya udah. Kalau kalian mau ngesimpan data, cukup misal kalau di Microsoft Word tinggal file save as, udah selesai. Jadi nggak ada lagi tuh harus impor inilah segala macam, jadi harus punya batasan. Oke, selanjutnya, nah fungsi-fungsi perintah command. Nah, command prompt atau CMD identik dengan sebuah perintah yang terdapat pada OS Windows guna memudahkan user dalam menjelajah Windows baik secara online maupun offline. Ya, CMD itu adanya di komputer. Mungkin nanti kalian akan coba, kalian lihat sendiri kalau kalian punya komputer atau laptop. Salah satu dari sekian banyak manfaat dari command prompt adalah kemampuannya untuk mendeteksi ada virus, memisahkan virus dengan file yang diinfeksinya. Ya, jadi CMD itu merupakan bagian, kalau di kedokteran mungkin ahli bedah ya. CMD itu ahli bedah, jadi dia membedah bagian terdalam dari sebuah file yang mungkin aja terdeteksi virus. Jadi dia nanti akan memisahkan antara virusnya sama filenya gitu. Coba kalau COVID-19 ada ya CMD-nya. Mungkin kita bisa memisahkan virus dengan orang, tapi nggak semudah itu kalau kehidupan nyata di realnya ya. Tapi kalau di dunia digital komputer ya virus nggak bisa menjangkit ke orang, nggak bisa komputer ini udah mati terus kena virus komputer lain, enggak, beda. Oke. Nah, ini cara masuk ke command prompt. Kalau kalian punya komputer atau laptop, tinggal klik start, run, ketik CMD tanpa tanda kutip dan tekan enter. Nanti tampilan seperti ini, hitam. Terus ada beberapa kode, nanti saya akan beritahukan kodenya apa aja yang bisa di operasikan di CMD ini. Ya, lanjut.
Sekarang ke peta minda atau mind map. Nah, metode pembelajaran ini berfungsi untuk dapat membantu siswa untuk dapat lebih mudah mempelajari materi pembelajaran. Semakin kreatif metode yang digunakan, tentunya hal tersebut akan semakin memudahkan individu belajar. Nah, ini kegunaannya ya, mind map. Jadi memudahkan kita berpikir kalau ininya mungkin berpikir secara sistematis tuh, jadi nggak pusing apa yang kita pikirkan, tapi hanya kalau pemikiran kita itu punya arah saja, kita nggak akan muter-muter. Nah, peta mind atau juga lebih dikenal dengan sebutan mind mapping pertama kali dikembangkan seorang psikolog dari Inggris bernama Tony Buzan. Nah, metode ini juga dikenal sebagai sebutan peta pikiran yang dirancang dengan cara khusus untuk dapat bisa memudahkan kita dalam pelajari serta menuangkan pikiran itu terhadap sebuah persoalan atau permasalahan. Ya, jadi peta pikiran ini menggambarkan lah, istilahnya menggambarkan suatu proses pemikiran kita, nggak lewat kata-kata tapi ya ada petanya lah. Namanya kalau kita membaca sesuatu petunjukan lebih enak kayaknya gambar ya, gambar terus ada tulisan, gambar ada tulisan, itu akan jauh lebih lebih bisa masuk cepat di otak kita. Nah, pengertian peta minda ini suatu konsep merupakan suatu proses dalam memetakan pikiran untuk dapat menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf. Maksudnya adalah setiap pemikiran kan bercabang-cabang ya, jadi nggak cuma satu gitu, sehingga mampu terbentuk suatu korelasi konsep menuju pada pemahaman. Setelah itu hasilnya dituangkan di atas kertas dengan menggunakan animasi yang disukai serta juga gampang dimengerti oleh pembuatnya. Jadi kalian di mind mapping ini memang permainan gambar ya, supaya kita tuh berpikir, kita gampang ingat lah. Nah, dari hasil peta itu kemudian akan dihasilkan sebuah tulisan merupakan sebuah gambaran langsung dari kerja koneksi-koneksi otak. Ya, itu hasilnya memberikan gambaran proses berpikir lah di koneksi-koneksi otak. Kita kan memikirkan sesuatu itu kadang bercabang, ada ya kadang nggak fokus. Nah, gunanya mind mapping itu meluruskan apa yang kita mau pikirkan. Ya, peta minda juga mind mapping atau peta konsep ini merupakan sebuah cara mengembangkan kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Ya, yang tadi saya bilang bahwa setiap orang itu pasti berpikirnya bukan hanya satu pemikiran, kadang bisa dua, kadang tiga, namanya juga kehidupannya. Tapi kita sering gitu, kalau kita berpikir tuh nggak fokusnya tuh bisa, pertama apa yang kita pikirkan nggak ada korelasinya dengan apa yang kita tindak, aksi kita nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita lapar, kita makan, tapi korelasi kita malah main terus saja, nggak sinkron, dan itu yang membuat kita kadang menyelesaikan masalah tidak cepat. Oke, lanjut. Nah, manfaat peta minda ini, mind mapping itu harus dipahami oleh seorang pendidik disebabkan karena bisa membantu siswa dalam pelajari pembelajaran. Beberapa manfaat penerapan peta konsep ini diantaranya
membantu seorang untuk bisa atau dapat merencanakan serta berkomunikasi. Ya, jadi kalau kalian mau membicarakan informasi, ya harus dipikirkan kata-katanya, terus apa yang mau kamu dalami, ya kamu pikirkan nih nanti apa aja yang mau dicari. Misalkan kamu mau wawancarai orang, berarti kamu harus cari sumbernya, terus kamu lihat, terus kamu buat pertanyaan-pertanyaannya, sehingga apa yang nanti dikatakan oleh narasumber, kamu punya informasi yang akan kamu dapatkan dan kamu bisa menyimpulkannya. Seperti itu, membuat kamu jadi lebih kreatif. Ya, tadi membantu kamu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ya, mind mapping itu penting karena akan membantu kita menyelesaikan masalah, karena langkah demi langkah udah kita atur sedemikian rupa. Membantu kamu juga untuk dapat lebih fokus di dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, ini penting juga karena membuat fokus satu permasalahan kita. Memudahkan kamu dalam menyusun serta juga menjelaskan pikiran-pikiran yang terdapat dalam pemikiran kamu. Ya, jadi kalau kita menyusun tuh kayaknya langkah kita tuh ke depan 1, 2, 3, 4 langkah itu sudah terpikirkan secara sistematis. Membantu kamu untuk lebih mudah dalam mengingat yang tentang dipelajari. Ya, ini juga sama. Karena semakin kita berpikir secara logika, berpikir secara sistematis, kita akan jauh lebih mudah mengingat. Membantu kamu untuk bisa terdapat belajar lebih cepat, efisien, dan juga melatih gambar keseluruhan. Ya, jadi kalau langkah-langkah yang sudah kita gambarkan, nanti akan mau apa sudah terkonsep di situ. Nah, itu pasti kita akan lebih cepat tuh kayak gini nih. Jadi kita nggak perlu mikir yang lain, fokus aja di sini gitu. Mampu mengefisien waktu, ya ini udah pasti ya. Oke, kita lanjut. Cara membuat peta minda, ini dia. Mind mapping ini juga mempunyai pengertian ialah sebagai alat berpikir yang mampu untuk mencerminkan cara kerja alami dan otak manusia. Dengan penggunaan peta minda ini akan memungkinkan otak itu untuk dapat menggunakan semua gambar serta juga asosiasinya dalam sebuah pola radial dan juga jaringan, sebagaimana sebuah otak dirancang. Ya, jadi di sini tuh bisa mencerminkan cara kerja alami otak manusia. Jadi otak manusia itu kan secara alaminya berpikirnya harus bersesuaian. Dan cara membuat peta minda ini sebagai berikut. 1. Menentukan bahan bacaan, mencari tema yang tepat dengan yang sedang dipelajari. 1. Kedua, menentukan juga konsep-konsep yang relevan. Artinya konsep-konsep yang saat ini gitu. Jadi jangan konsep yang zaman dahulu lah. Mungkin konsepnya dikembangkan ke konsep yang relevan, yang sekarang, yang terjadi sekarang. Mengurutkan konsep itu mulai dari yang paling inklusif hingga pada yang tidak inklusif. Ya, mengurutkan mulai dari yang sesuai tuh sampai yang tidak sesuai. Itu harus terkonsep dari yang paling sederhana ke yang paling rumit. Itu. Jadi benar-benar terurut, tersusun lah. Mulai juga menyusun konsep di atas kertas dengan menempatkan konsep yang paling inklusif di puncak, setelah itu terus ke bawahnya dengan konsep lain. Ya, inklusif itu paling mudah, yang paling general, yang paling umum itu ada di ini, baru deh kesininya ke bawahnya pakai konsep lain yang lebih kompleks lagi. Kemudian mengubah konsep yang berhubungan dengan garis. Jadi kita buat nih sebuah peta
Terus langkah kedua dihubungkan dengan garis konektor lah gitu ya. Terus pengembangan peta minda. Nah misalkan nih ya, ini lambang-lambang flowchart yang bisa kalian gunakan. Ini penting ya. Jadi kalian harus mengetahui ini, oh ini lambang flowchart ini buat ini gitu. Jadi nggak sembarang untuk membuat peta minda itu. Kalau di dalam komputer ya, dia harus punya tadi yang di awal tadi, logika, terus algoritmanya, langkah-langkahnya harus menghasilkan sesuatu yang benar. Oke, yang pertama Terminator. Ini kotak begini ya, kotak tapi ada sebenarnya ini lonjong lah, lonjong gitu. Ini menggambarkan kegiatan awal dan akhir atau akhir proses. Kemudian ini kotak persegi panjang itu sebagai menggambarkan suatu proses. Kemudian ini jajar genjang, ini data. Ini menggambarkan kegiatan masukan atau keluaran yang dihasilkan. Kemudian ini decision. Ini gunanya menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Kemudian ini verified process. Ini menggambarkan proses-proses yang masih bisa dijabarkan algoritma, jadi masih berlanjut. Kemudian ini konektor yang tadi, gunanya menghubungkan satu simbol dengan simbol lain pada modul yang sama. Ini one pack process. Ini menghubungkan suatu simbol dengan simbol lain di halaman yang sama. Ini off pack process. Ini menghubungkan suatu simbol dengan simbol lain di halaman yang berbeda. Nah, contoh peta minda atau mind mapping. Ini misalkan saya buat cara masuk Instagram. Pertama kan mulai dulu ya, ini paling sederhananya. Kemudian kita lanjut login di Instagram, ya kan ya. Kemudian setelah login ini pasti ada perintahnya, masukkan data lah gitu. Nah ini masukkan username dan password. Ya ini masukkan data ya. Habis itu biasanya komputer akan website atau web itu akan mengadakan pemeriksaan username dan password. Sudah benar apa belum? Kalau sudah benar, sesuai lah, yang sudah sesuai dari username-nya, passwordnya sudah sesuai, dia akan masuk ke beranda Instagram. Tapi dan di sini selesai. Nah kan saya bilang kan tadi ya, kalau algoritma itu harus punya urutan terus dari mulai sampai selesai. Udah tahapnya sampai segitu aja. Itulah cara berpikir untuk kita. Jadi kalau untuk masuk Instagram, mulai login, masukkan username, kalau sudah benar langsung masukin beranda Instagram, selesai gitu. Soal kalian posting itu beda lagi perintahnya itu ya. Oke, tapi kalau misalkan tidak sesuai di pemeriksaan ini, tidak sesuai, biasanya kan kita harus memasukkan username dan password lagi ya. Nah, di sini kalau setelah kita masukkan username dan password lagi, terus diperiksa lagi, kalau sudah benar, dia akan ke sini, masuk ke beranda ke Instagram. Tapi kalau ini sesuai, kalau tidak sesuai lagi, ya dia akan balik lagi ke dia akan berulang terus. Jadi prosesnya kita udah tahu nih, ini yang paling atas ini kan inklusif ya, ini inklusif terus. Nah ini kan udah kesini nih,
Kalau tidak sesuai, nah dia akan balik lagi ke sini. Kalau sesuai ke sini, kalau ini balik lagi gitu ya. Itu contoh mind mapping cara masuk Instagram. Oke, contoh lain lagi, cara membuat mie goreng. Ya sederhana aja. Mulai pertama, kedua ini sajikan bumbu mie goreng di piring, kemudian rebus air di panci, kemudian setelah itu kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini pasti ada perintahnya. Ini saya ulangi, ini yang sajikan bumbu lambangnya adalah apa tadi? Ya, data. Jadi memasukkan bumbu itu data. Oh, data-datanya ini. Itu. Kemudian air mendidih. Nah, ini kan harus ada keputusan ini. Ini udah masuk ke decision. Menindaklanjuti lagi. Oke, kalau dia sudah mendidih, sudah gitu, maka masukkan mie ke panci yang berisi air mendidih. Tapi kalau enggak, dia akan kembali lagi. Kalau belum mendidih, silakan kalian tunggu beberapa saat lagi. Ngerti ya? Oke. Kemudian kalau sudah masukkan mie panci berisi air mendidih, aduk dan tunggu sampai matang. Ya. Kemudian di sini ada perintah lagi, ada keputusan lagi, apakah sudah matang? Oke. Kalau tidak, dia akan balik lagi. Menunggu sampai matang. Tapi kalau iya, maka tiriskan airnya dari minyak. Kemudian tuangkan mie goreng di piring yang berisi bumbu. Kemudian hidangkan. Nah, sesederhana itu ya. Tapi berpikir secara sistematis langkah-langkah yang akan kita ambil, dari mulai terus sajikan bumbu, terus rebus air di panci, tunggu beberapa saat. Terus kalian tuh pasti punya keputusan kalau misalkan belum mendidih itu harus ngapain. Terus nanti kalau udah mendidih, terus masukkan mie ke dalam panci. Terus kalau sudah ini tunggu sampai matang, terus berpikir secara sistematis sehingga kalian tahu langkah ini pasti akan terjadi pada kita atau terjadi pada orang lain. Nah, kita mau membantu dia gitu secara logika. Nah, seperti itu ya untuk contoh peta minda atau mind mapping. Nah, latihannya kalian harus membuat algoritma untuk proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Kedua, buatlah suatu algoritma untuk proses pengiriman file di email yang tepat. Kemudian yang ketiga, buatlah suatu algoritma untuk proses pembuatan akun sosial media. Ya, yang kalian ketahui saja. Itu. Kalian bisa belajar dari sini. Oke. Ya, untuk pembelajaran kali ini sampai sini terlebih dahulu. Jangan lupa perhatikan langkah demi langkah, terus kemudian praktikkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa nanti, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.